Santoso dari kelas 2N Manajemen dengan NPM 121000343. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang materi pertemuan ke-10 yaitu Budaya Manajemen Pengetahuan Organisasi dengan mata kuliah Manajemen Inovasi yang diampu oleh Bapak Sandi. Simak video ini ya. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngebahas materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Disimak ya. Yang pertama, aku akan ngebahas tentang definisi budaya manajemen. Apa sih definisi budaya manajemen ini? Budaya manajemen merujuk pada serangkaian nilai-nilai, norma, keyakinan, praktik, dan sikap yang ada dalam suatu organisasi atau kelompok kerja. Budaya manajemen mencerminkan cara organisasi mengelola dan memimpin, serta bagaimana anggotanya berinteraksi satu sama lain. Budaya manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana tugas dan pekerjaan dikelola di dalam organisasi. Budaya tersebut dapat mencakup berbagai aspek seperti gaya kepemimpinan, komunikasi, motivasi, kolaborasi, pengambilan keputusan, serta penghargaan dan pengakuan. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Mulyono pada tahun 2003, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Nah, selanjutnya ada sudut pandang budaya. Terdapat 3 sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, ada budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang terakhir, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Selanjutnya ada manajemen mencakup. Terdapat 4 manajemen mencakup. Yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Dan yang terakhir, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, dan melaksanakan serta mengawasi. Selanjutnya ada pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang, melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Slide berikutnya ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif.
Nah, berikutnya ada unsur budaya sharing pengetahuan. Ada 5 nih unsurnya. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, dan pemberian dukungan serta advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Selanjutnya, peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Ada 8 nih peran dan fungsinya. Yang pertama ada leadership, sense of direction, climate, positive teamwork, value-add system, enabling structure, appropriate competence, dan yang terakhir ada develop individual. Nah, yang terakhir ada 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S. Ada apa aja sih 7S itu? Nah, yang pertama ada structure, selanjutnya system, lalu ada style, staff, skills, strategy, dan yang terakhir ada shared values. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya yang menonton video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.